Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar, BBNI, BMRI, BBRI. Keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.350, menguat 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker kemarinnya BBNI ada akumulasi, tapi itu biasanya sih rebalancing. Saat ini kemana arah BBNI? Nggak kemana-mana kalau pandangan saya. Minggu depan kalaupun naik nggak jauh, 5.500 sepertinya susah. Tapi itu menurut saya loh ya, bisa aja salah. Jangan ditelan mentah-mentah. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi masing-masing. Kalau untuk tren jangka menengah, kalau menurut saya tembus tahun ini ya, potensi tetap akan menguji 5.800-nya. Tapi ada potensi juga untuk dia koreksi dulu. Ya, kita lihat nanti di September. Di manakah koreksinya? Di 5.000 kah? Atau 4.800? Jelek-jeleknya ya 4.600. 3 support yang menjadi level psikologisnya 5.000, 4.800 dan 4.600. Dimana di satu ini 2 atau 3. Ya, kita lihat swing low-nya. Kenapa? Pasti ada swing low-nya. Kenapa? Dia sudah naik tinggi. Ini contohnya dia naik tinggi ada swing low. Mana tuh swing low? Nih, dia naik tinggi swing low kan. Cuman memang sedikit. Habis itu nih, dia naik tinggi terus swing low-nya dalam. Nah, ini pasti ada swing low enggak? Pasti ada. Ya, kita lihat nanti. Untuk BBNI itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 7.125, menguat 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya BMRI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BMRI saat ini juga nggak kemana-mana, sudah price in. Kalaupun naik, ini menurut saya disclaimer ya, analisa saya juga bisa salah. Kalau menurut saya, kalaupun bisa naik ya, palingan 7.500-an terus kempes, itu maksimalnya menurut saya loh ya. Itu pun kalau mampu. Gambarannya 2 support yang akan disentuhnya kalau memang akan terjadi koreksi yang cukup dalam ISG di September. Di 6.400-an atau jelek-jeleknya ya 6.000-an. 6.200. 6.000 ini ya. Nah, kita lihat nanti di mana. Ini baru gambaran, belum tentu ya. Tinggal bagaimana strategi. Pokoknya ingat, BMRI kalau minggu depan sudah di bawah 7.000, sinyal turunnya lebih besar. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan gak pakai stop loss, tinggal average down. Bingung cara average down? Bisa tonton komunitas YouTube Borneo Trader. Di sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Dan juga setiap awal bulan untuk yang trader semi pro ataupun yang join Pro Trader akan dapat rekomendasi saham-saham pilihan yang bisa diperhatikan seminggu ke depan. Kalau mau tiap minggu ada analisa saham-saham stock pick, Bapak Ibu bisa join di Pro Trader komunitas YouTube. Kalau mau setiap hari live trade, mau yang free, Bapak Ibu tinggal buka akun di Stockbit atau di Mirai ya. Dengan minimal saldo 10 juta, Bapak Ibu bisa trading bareng Borneo Trader. Itu free. Dan bagi Bapak Ibu yang punya akun sekuritas lain, gak mau pindah-pindah sekuritas lagi, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Ya, link 3 di deskripsi atau di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tanya di situ, nanti diinfokan via WhatsApp. Itu. Ya, untuk BMRI gimana? Nggak kemana-mana. Sudah kemungkinan besar price. Time frame bulanan memang bagus. Volume meningkat bulanannya. Coba lihat ya. Meningkat sedikit. Dan ya harusnya sih September candlenya merah dulu sedikit. Sebelum dia kemungkinan all time high lagi. Kita lihat ya untuk BMRI. Lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.150. Menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBRI ada akumulasi. Tapi hari Jumat itu akumulasinya anomali. Kenapa? Rebalancing FSGI. Jadi untuk BBRI kalaupun mampu naik itu 5.400 maksimal 5.500. Tapi lebih enggaknya kita nggak tahu keadaan market ya, bisa aja terjadi ya. Jangan juga ditelan mentah-mentah, analisa saya juga bisa salah ya. Jadi ya kembali ke masing-masing, fokus aja ke portfolionya.
Kalau memang lagi profit besar, pasang trailing stop kalau berharap naik lagi. Tapi kalau Bapak Ibu pasang trailing stop dan berharap profit lebih besar, ada resiko yang akan Bapak Ibu siap tanggung juga kan. Apa itu? Ya profitnya bisa berkurang. Itu kalau Bapak Ibu profit langsung TP, ya kalau sahamnya naik lagi Bapak Ibu ketinggalan. Ya seperti itulah namanya market ya. Nggak bisa juga kita selalu menjual di harga terbaik. Ya seperti saya bilang, kembali ke profil resiko atau ke portfolionya. Yang penting fokus saja pertumbuhan portfolio. Untuk BBRI saat ini, ya kemana kira-kira kalau dia ada swing low yang cukup dalam 4.600-an. Kalau menurut saya itu aja maksimal koreksinya. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.325, menguat 0,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BBCA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknik, BBCA sudah price in. Nah, ini BBCA kebetulan sesuai analisa ya, dia naik habis itu sideways. Jadi untuk all time high kemungkinan sentuh atau sedikit bisa all time high, tapi nggak jauh. 10.600 kayaknya susah, berat untuk BBCA ya. Tapi itu baru analisa saya dan bisa salah. Kemana kira-kira kalau dia ada koreksi? Maksimal 9.600, 9.500. EMA 200 nya nih akan jadi sandaran BBCA kalau membentuk swing low-nya di September. Itu aja analisanya. Gimana kalau yang saya punya harga atas dan nggak mau pakai stop loss, saya siap simpan sampai akhir tahun, tinggal average down di mana ya? Di sini juga bisa. Nanti di 9.600 kalau ke situ. Jangan sedikit-sedikit average down. Gimana tuh sedikit-sedikit average down? Baru 7%, baru turun 1%, 1,5% atau 2% atau 3% dari harga beli udah pengen average down. Atau ya biasanya di 1-2% turun dari harga beli tuh pengen average down, berharap habis average down rebound ya. Seperti itu kan? Apakah Bapak Ibu mengalami? Coba tulis di kolom komentar. Kalau saya dulu seperti itu. Ya, kalau strategi average down tuh bisa aja Bapak Ibu pakai average down. Tapi ya kalau untuk swing ya namanya average down tuh berarti kan siap untuk plotting loss lebih lama. Sabar menunggu. Ya tinggal bagaimana strateginya. Jangan mepet 1% average down. Kalau 1% average down, kalau 10% dia turun berarti 10 kali average down bisa jadi kan? Nah kalau uangnya banyak sih bisa, nggak masalah. Kalau uangnya terbatas ya, jadi harus ada strategi. Tapi strategi itu kembali ke masing-masing. Nggak harus juga 3%, 4% average down, bisa aja 5%, 6% baru average down kan bisa. Tergantung kembali ke masing-masing. Itu aja untuk BBCA saat ini. Kalau menurut saya udah susah naik, kemungkinan besar kalaupun naik ya sedikit all time high, itu pun kalau mampu, dan sideways di atas sebelum turun. Target turunnya kemungkinan 9.600, 9.500. Itu baru analisa. Langsung lanjut, ada BBTN yang ditutup di 1.410, menguat 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Nah, BBTN ini menarik. Kenapa menarik? Dia masih di atas 1.400. Risknya kecil kalau menekat buy on breakout. Kalau benar IHSG ada ditarik naik sedikit lagi di awal September, mungkin dipancing biar wah ini kayaknya nggak ada koreksi nih, kemungkinan IHSG bullish lagi kan. Bisa seperti itu loh skenario-nya kan. Kita optimis, kita FOMO, wah habis itu baru dibantai di awal, di pertengahan September atau di minggu. Pokoknya yang penting BBTN nggak jebol 1.400 aman. Targetnya kalau jalan 1.500. Kalau sebelum IHSG koreksi memang ditarik naik ya, BBTN 1.500. Itu. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2.610 atau koreksi 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BDMN didistribusi. BDMN sepertinya lebih ke wet end. Tapi kalau BBTN rebound tembus 2650, peluang besar loh ya. Kalau dia tembus 2650, peluang besar 2.700-an, 2.720. Jadi dari 2.650 tuh ada potensi upset sekitaran 2,5 sampai mungkin 3%. Menguji EMA 200-nya nih aja maksimal kalaupun rebound untuk BDMN. Itu aja. Lanjut, ada Arto yang ditutup di harga 2.870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Arto didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Arto di grup scalping Borneo Trader kemarin itu ada di scalpingin di hari Jumat ya, beli di 2.900 pas dia tembus siap kakak. Targetnya memang nggak jauh, 2,5 sampai 3% aja ya, dan dapat dan bungkus. Itu kalau scalping ya sesuai target aja udah ya, karena menurut saya kemungkinan besar ada potensi
kena profit taking kalau dia mencoba mengarah ke 3000. Dan benar dia mencoba mengarah 3000 ada yang profit taking dan candlenya hammer terbalik. Gimana nih untuk minggu depan? Itu ini kan dia sideways nih, antara memang ditarik naik sekali lagi. Kalau perkiraan saya kan minggu ini tarikan terakhir, ternyata minggu depan kemungkinan tarikan terakhirnya antara di bawah. Pokoknya kalau dia jebol 2860 atau koreksi tutup di bawah 2860 udah ke bawah dulu. Senin harusnya langsung rebound. Kalau mau bagus tembus 2900 lagi. Targetnya mana? Kalaupun maksimal bisa 3200. Itu pun kalau mampu. Untuk Arto menurut saya. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1265 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya BTPS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BTPS sama nih, kalau nggak ditarik naik 1350-an atau kena buang. Pokoknya minggu ini kecil kemungkinan kalau dia sideways lagi. Pokoknya dia minggu ini tuh, minggu depan maksudnya, tarik naik atau dibuang untuk BTPS. Ya, lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1360 menguat 2,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, ini rebalancing 19 miliar, luar biasa nih transaksinya. Kalau di broker semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. NISP selama nggak jebol 1330 aman. Minggu depan ada tarikan sekali lagi kemungkinan besar. Target terdekat 1420 kalau jalan untuk NISP. Ya, pokoknya hati-hati kalau dia jebol 1340 sinyal lemah. Udah ke bawah dulu. EMA 200 arahnya 1250 untuk NISP. Nggak pakai stop loss boleh, nggak pakai average down boleh. Asal sabar. Disclaimer juga ya, keputusan beli ataupun jual di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk NISP lanjut ada BNGA yang ditutup di harga 1880 menguat 0,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BNGA kemungkinan kalaupun ditarik naik sekali, tapi pokoknya ingat BNGA kalau sudah koreksi Senin, koreksi aja 1% atau 1,5 atau 2%, udah siap-siap turun ke bawah. Kalau memang mau ditarik Senin langsung rebound. Tarikan kemana nih kira-kira? Kalau menurut saya mungkin 2000 itu maksimal kalaupun mampu. Tapi jelek-jeleknya kalaupun rebound ya 1940 lah kenaikan. Terbatas untuk BNGA. Disclaimer. Lanjut saham terakhir ada Breeze yang ditutup di harga 2650 terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Breeze di distribusi. Breeze langsung saja katakannya Breeze. Udahlah, belum kemana-mana nih. Kita lihat aja nih, mampu nggak rebound. Pokoknya kalau dia koreksi besok Senin udah gagal. Senin harus rebound. Targetnya mana kalau jalan? 2800 seminggu ke depan. Disclaimer ya, kalau dia koreksi Senin menurut saya sinyal lemah. Harus langsung rebound dia Senin kalau memang mau naik seminggu ke depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, yang bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.